pendekatannya gimana sama klien? Ya, jadi lebih kita kayak partner ya. Aku sebagai dokternya yang memiliki edukasinya, aku memiliki kayak intervensi-intervensi, misalnya aku juga kan ngejalanin yang tadi ya, terapi misalnya stem cell lah, yang plasenta, vitaminnya dan sebagainya. Aku akan memberikan kayak treatmentnya gitu. Tapi aku akan tuangkan semua edukasi tentang healthy lifestyle itu kepada mereka. Sehingga pada saat mereka bisa ngejalanin hari-hari, oke, mereka bisa gitu. Tapi kalau ada yang memang butuh bantuan praktisi, ya mereka silakan datang dan aku akan bantu. Hai, hello people semuanya. Senang banget ketemu lagi di channel aku, Raisa Broto Asmoro. Dan kalau biasanya kan kita sudah sering nih membahas tentang kesehatan yang fokusnya pada satu permasalahan aja. Nah, tapi kali ini kita bakalan membahas soal kesehatan nih dari berbagai aspek yang melibatkan pikiran, tubuh, dan jiwa. Wah, kayak apa tuh? Karena namanya adalah kesehatan holistik. Nah, biar jelas, kita langsung aja ngobrol sama rekan saya yang satu ini yang cantik dan baik hati, Dr. Grace Hananta, CHT. Hai. Apa kabar, Dr. Grace? Baik, Kak Raisa, thank you. Dr. Grace ini selalu ceria, selalu bawa aura positif. Jadi kalau deket-deket sama Dr. Grace ini bawaannya pengennya happy. Amin. Amin. Tapi memang bener loh. By the way tadi ada C.HT. Itu apa sih sebenarnya? Itu kepanjangannya Certified Hypnotherapist. Tuh, pantesan. Mungkin sama ini saya di-hypnotize ya. Supaya happy. Nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Ternyata saya dihipnotis ya. Oh, oke. Nah, dari tadi kita ngomongin soal apa sih kesehatan holistik. Nah, ini banyak pasti lovely people di rumah yang penasaran. Apa sih Dr. Grace sebenarnya kesehatan holistik itu, dan ada ya dokter kesehatan holistik? Ya, jadi mungkin di luar sana mungkin banyak yang kurang mengerti, kesannya kayaknya holistik itu, oh itu loh yang kayak herbal-herbal, iya kayak gitu-gitu banyak yang ya, berasumsi gitu. gitu. Padahal sebetulnya holistik itu tuh adalah gabungan dari metode-metode penyembuhan, baik itu metode penyembuhan secara fisik, secara mental, emosional, spiritual gitu ya, sehingga seseorang itu tuh pokoknya tujuannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Oke, berarti kalau orang sakit, jadi sebenarnya ya semuanya harus diperbaiki gitu ya? Iya, baik fisik, bener. Pikiran, sama jiwanya gitu. Betul. Jadi kayak contoh kasusnya gini, mungkin kayak teman-temannya di sini, Kak Raisa tuh mungkin sering dengar namanya psikosomatis. Dimana kalau secara medis, obatnya kan pasti simptomatik aja yang kan, mengobati Kak. gejala yang timbul. Misalnya kayak sakit lambung terus, ya udah dikasih obat lambung terus berkepanjangan. Migrain terus dikasih obat sakit kepala sampai berkepanjangan. Nah, kalau di holistik ini, saya tuh melihat dari segi yang luas gitu. Jadi apa yang dilihat sama saya tuh bukan gejalanya aja gitu, tapi lebih kepada apa sih akar masalahnya. Nah, untuk mengetahui sebuah akar masalah itu kan kita mesti tahu, mendalami dia, apa sih, gimana sih kehidupan sosialnya. Apakah memang lagi dalam kondisi dia kelelahan secara mental juga. Gimana caranya dia coping with stresnya dia. Apakah memang keluhannya benar-benar dari fisiknya, gangguan secara fungsi organnya gitu. Kayak tadi tuh sempat di-mention misalnya sakit lambung gitu. Ini orang punya gastritis nih, sakit MAH. Nah, kebanyakan kan kita tahu sakit MAH itu karena telat makan misalnya, atau emang ada gangguan asam lambung gitu. Tapi kalau ditarik lagi, bisa jadi tuh muncul karena stres misalnya kan. Kalau orang stres, MAH bisa muncul, kayak gitu-gitu. Jadi pengobatannya bukan cuma di lambungnya, tapi akarnya nih, misalnya penyebab utamanya stresnya itu tadi. Jadi yang di healing tuh semuanya gitu. Ini berbarengan dengan terapi yang dikasih dokter secara medis juga dong pastinya ya? Betul. Jadi kalau terapi holistik itu yang saya jalankan adalah dengan kita bisa menenangkan pikirannya, maksudnya jiwanya gitu kan, cari akar masalah apa stresnya. Kemudian juga kita lambungnya, misalnya kita ngomongin soal GERD ya, lambungnya kita juga berikan terapi, baik itu secara terapi alami maupun secara medis konvensional. Maka kita tuh berjalan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kesehatan dia. Jadi kita membuat dia tuh akhirnya stop, nggak sakit-sakit lagi gitu loh. Jadi bukan hanya sekali ngobatin aja.
Karena itu bisa aja berulang kali Berulang kan? kali nanti ketemu kita lagi dengan gejala Keluhan yang lagi. sama Atau mungkin gitu. malah berkembang jadi penyakit lain yang Yes, lebih serius betul. komplikasi. Karena memang akar Yes. permasalahannya belum Belum kelar sembuh, gitu ya. betul. Tapi apa aja sih penyakitnya yang bisa diterapi nih sama dokter holistik? Ya, jadi yang selama ini kayak aku ngomongin pengalaman aku ya Kak Iya, ya. iya. Jadi selama ini aku selalu juga menangani kayak obesitas. Kadang-kadang kan orang yang obesitas itu susah banget menurunkan berat badan Oke. karena nanti ada manajemennya tuh gimana caranya bisa membuat dia, apa sih yang membuat dia jadi emotional eating itu secara psikologis kan. Oke. Terus kemudian yang kedua ada masalah apa? Apakah dia punya diabetes atau dia punya gangguan insulin? Itu kan kita ngomongin secara physically, functional medicine-nya. Terus kita ngomongin lagi secara sosialnya. Apakah misalnya ternyata kalau di rumah dia jadi orang yang selalu dari kecil harus ngabisin makanan yang dari mamanya, dari lingkungan dia gitu kan. Terus gimana dia akhirnya membuat dirinya juga ngerasa kayaknya udah dengan berat badan yang berlebih, terus dia ngerasa nggak pede dan sebagainya, akhirnya itu mempengaruhi kepercayaan diri dia, akhirnya sosial dia juga jadi nggak sehat gitu loh. Jadi gitu ya. kalau dengan cara seperti itu ya udah kita lihat dia dengan sisi holistic health-nya dia, fisiknya dia seperti apa, psikologis seperti dia apa, sosialnya gimana gitu ya, spiritualnya gimana, mentally dia gimana, kita akan jalanin terapinya secara bersamaan. Oke. Jadi intervensi nutrisi pasti semuanya dijalanin, dikerjain ya. yes. Edukasi yang makanan yang sehat seperti apa, pola olahraga dia harus seperti apa, tidurnya dia harus seperti apa. Kemudian juga dengan ketenangan jiwanya dia, supaya dia nggak dikit-dikit kalau orang bisa nih turun berat badan, tapi ntar dia yoyo. Yang bisa turun cepat, nanti naik lagi lebih tinggi lagi. Betul. Itu biasanya karena dia ditahan aja, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Sementara ditahan bisa. Tapi Ditahan nanti bisa. begitu Nah, pas udah bounce back-nya, dia kan akan mengalami yang namanya, aduh bosen misalnya gitu ya. Akhirnya dia ke pola yang lama. Sedangkan dengan terapi holistik, dia tuh akhirnya tahu reason kenapa sih dia kok suka makanan gitu. Ada cerita gini pasien aku. Oke, pengalamannya? Dia itu mengalami obesitas gitu ya. Dan dia tuh ternyata suka banget makan, dan menurut dia tuh makan itu membuat dia happy. Ternyata nyambung ceritanya adalah beberapa tahun yang lalu gitu ya, dia kehilangan suaminya gitu. Dan suaminya itu yang ngajakin dia makan enak, kemana-mana. Jadi kumpul keluarga itu pada saat makan. Jadi pada saat suaminya nggak ada, dia tuh kangen kan pasti sama suaminya. Jadi dia deket banget sama makanan karena dia merasa pada saat dia makan, dia deket banget sama suaminya yang udah meninggal. Jadi dia tambah lama tambah besar gitu. Jadi koneksinya itu kan ada emosionalnya juga kan di situ. Nah, emosional itulah yang diselesaikan. Sehingga dia melihat makanan itu menjadi sebuah sumber energi aja. Tidak lagi connected terhadap makanan itu karena perasaan kebahagiaan bersama si suaminya itu dulu. Gitu loh. Karena memang manusia tuh kompleks banget sih ya. Kompleks. Melakukan satu tindakan tuh alasannya tuh bisa banyak banget gitu. Sesimpel misalnya anak kecil kalau makan habis dibilang pinter, berarti kalau mau pinter makan gitu harus ya. habis terus. Itu juga bisa gitu. loh. Iya bisa banget loh. Aku kan biar dianggap pinter sama orang gitu. Iya bener banget. Dari kecil ada yang gini pasien aku. Bener, dari kecil ada juga gini. Aduh kamu kecil ya, lucu ya, sehat ya, gemes ya gitu. Aduh kamu tuh cantik. Dia waktu itu kayak lagi cabi gitu loh waktu dia kecilnya. Aduh kamu tuh cantik, kamu tuh gemesin, kamu tuh apa tuh, dia mendapatkan pujian pada saat dia bertumbuh seperti itu gitu. Pada saat tumbuh kembang dewasa, orang kan ada cenderung yang suka dipuji gitu ya, bahasa love language-nya ya. Dan dia tuh mungkin ngerasa kayaknya, kalau aku kurus, aku tuh kayak kurang dipuji gitu. Jadi dia akan mempertahankan tubuh gemuknya dia supaya dia mendapatkan afirmasi pujian itu. Jadi dia akan ngerasa dapetin efek yang sama gitu ya ketika dia dulu. Jadi itu yang harus dinetralkan, bahwa pikiran bawah sadar dia jangan percaya untuk belief yang tadi gitu. Belief bahwa kalau dia gemuk dia akan dipuji gitu. Nah, terus dari tadi kan udah cerita nih penyakitnya apa dan harus diterapinya kayak apa. Ya emang yang dilakukan apa sih? Bisa diceritain nggak sih sama kita? Apakah tentu harus konsultasi dong ya? Terus apa digali? Cerita nih, si pasiennya harus cerita. Terus apa yang Dr. Grace lakukan? Jadi yang biasanya saya lakukan tuh pasti yang pertama pasti anamnesa ya. Nah anamnesa itu kan biasanya kalau sejawat dokter yang lain mungkin waktunya hanya paling 15 menit gitu, setengah jam. Oh ini gitu nggak mungkin dong ya? Nah kalau sama aku tuh biasanya lebih dalam lagi, lebih lama, bisa 1 jam,
jam lebih. Hanya karena betul-betul anamnesa itu sampai aku bisa melihat gitu ya kondisi apa yang aku inginkan untuk istilahnya tuh mendukung kesembuhannya dia dari segala aspek holistiknya itu. Gitu. Nanti setelah itu bisa masuk ke terapi intervensinya. Misalnya dia butuh hipnoterapi, ya udah dia setelah itu melanjutkan dengan hipnoterapi. Atau dia misalnya tipikal yang nggak bisa di hipnoterapi karena penuh dengan logik misalnya gitu. Pokoknya penuh dengan istilahnya pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya, Capricorn banget lah ya, menganalisa. gini. Iya. Biasanya kita Bisa bisa nggak? melanjutkannya dengan coaching, Oh. gitu. Jadi ada aku juga punya life and wellness coaching, di mana dari coaching itu juga lebih bisa nyambung karena di situ nggak cuma coaching tapi ada intuitive coachingnya. Jadi bisa masuk juga ke pikiran bawah sadar, tapi memang tidak secepat gitu ya. Kalau seperti hipnoterapi. Dengan relaksi pikiran tadi. Hipnoterapi. Nah, setelah itu masuk lagi kebutuhan dia apa, misalnya intervensi nutrisinya, holistic nutritionsnya, intervensi dengan medikamentosanya, bisa dengan memang obat-obatan farmasi atau juga yang memilih lebih natural, misalnya naturaceutical gitu. Nanti abis itu edukasi lagi lebih dalam tentang lifestyle apa yang dia butuhkan gitu untuk supaya dia tuh benar-benar gebrakan ini nih breakthrough. Nggak cuma hanya sekedar datang ke dokter dapat obat and then ya udah gitu. Kalau dia berhenti obatnya and then ya udah dia berubah lagi gitu. Tapi ini adalah lebih gimana kita transformasi. Ya itu dia. Nah, soalnya aku tuh bercita-cita gini Kak, kalau jadi dokter itu aku nggak kepengen kayak pasien aku tuh berulang datang ke aku dengan masalah yang sama. Maksudnya adalah gini, aku nggak pengen cuma jadi dokter yang kasih resep simptomatik. Aku pengen mendalami pasien aku tuh supaya pasienku tuh pinter, pasien aku tuh bisa punya kualitas hidup yang lebih jauh, lebih bagus dibandingkan sebelum ketemu aku. Dengan cara apa? Aku edukasi mereka. Because as a human itu orang tuh butuh dikasih tahu. Contoh nih, aku punya pasien diabetes gini. Udah 11 tahun berobat sama profesor misalnya. Udah sampai masuk insulin dan sebagainya, HbA1c-nya masih tinggi gitu. Sedangkan pada saat ketemu aku tanyain tentang edukasi makanan, edukasi tentang apa, jawabannya cuma pokoknya nggak boleh makan manis, nggak boleh apa. Terus aku tanya, definisi nggak boleh makan manis itu seperti apa aja? Terus aku tanya juga, oke, kalau makanan kayak gini-gini menurut Anda tuh apa definisi perspektif dalam pikiran? Jadi ternyata banyak banget pengetahuan-pengetahuan edukasi itu yang nggak nyampe ke pasiennya. Jadi kasihan banget kan, cuma intervensi obat. Dipikir gula yang rasanya manis aja kali ya. Padahal kita ngomongin tepung, naikin gula. Nasi pun. Nasi putih ngomongin gula. Kita ngomongin roti-roti, kue, es krim. Itu ngomongin gula. Kayak stengel yang walaupun rasanya asin. Itu nggak ngerti juga kalau itu penyebab gulanya naik. Banyak Kak yang nggak paham. Jadi aku tuh pengen banget jadi dokter yang memberikan edukasi. So mereka itu setelah dari aku, mereka tuh bisa menjaga diri mereka sendiri. Nanti kalau emang harus ada intervensi medis dan sebagainya, silakan gitu. Tapi untuk kualitas hidup mereka, aku pengen mereka jauh lebih bagus setelah mereka ketemu aku gitu sih Kak, cita-cita aku. Jadi pendekatannya gimana sama klien? Ya, jadi lebih kita kayak partner ya. Aku sebagai dokternya yang memiliki edukasinya, aku memiliki kayak intervensi-intervensi, misalnya aku juga kan ngejalanin yang tadi ya, terapi misalnya stem cell lah, yang plasenta vitaminnya dan sebagainya. Aku akan memberikan kayak treatmentnya gitu. Tapi aku akan tuangkan semua edukasi tentang healthy lifestyle itu kepada mereka. Sehingga pada saat mereka bisa ngejalanin hari-hari, mereka bisa gitu. Tapi kalau ada yang memang butuh bantuan praktisi, ya mereka silakan datang dan aku akan bantu gitu. Nah, terapinya apa aja sih Dok? Kan bisa hipnoterapi gitu. Ya, hipnoterapi. Nah, hipnoterapi itu kan butuh trust nih sama betul. dokternya. Ya, kita sebenarnya sama orang terdekat aja belum tentu bisa terbuka nih ya. Nah, ini sama dokter lagi. Cukup unik dan cukup jarang ya orang tuh mau seterbuka itu gitu misalnya tentang kehidupannya, which kan selama ini soalnya dikotakan dokter ya urusan kesehatan doang gitu. Itu ada pengalaman atau tips-tipsnya? Ya, jadi memang gini, terkadang orang yang memang mau sembuh gitu ya, misalnya mereka mau hipnoterapi gitu, mereka tuh harus benar-benar kepengen untuk sembuh. Pengen selesai dari masalah mereka, harus dari mereka sendiri. Willing banget untuk kayaknya mengatasi ini dan bertransformasi gitu. Maka hal itu akan bisa mulus banget jalan hipnoterapinya. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka tuh cuma kayak coba-coba di tengah-tengah masih menganalisa, nah itu tuh yang kadang-kadang karena gini, fokus dari kesembuhan dari si pasiennya ini itu adalah bagaimana dia willing untuk sembuh.
Karena kita sebagai terapis, misalnya hipnoterapis, kita hanya membantu dia untuk menavigasi gitu pikiran bawah sadar dia dengan protokol yang benar ya. Karena kan banyak banget juga di luar sana hipnoterapis mungkin yang tidak punya standar protokol. Nah itu rada bahaya kan, karena kan kita masuk ke pikiran bawah sadar yang sangat reseptif gitu kan. Jadi semua informasi yang masuk akan sangat mudah untuk diterima gitu. Jadi memang standarisasi untuk hipnoterapi itu memang harus jelas gitu, dan harus di tangan praktisi yang benar kayak gitu. Setuju sih, itu harus hati-hati sih. Harus ke profesional. Betul. Keberhasilan dan keefektifan terapinya ini dinilai dari apa? Dinilainya gini, jadi misalnya seseorang itu datang dengan masalah apa, misalnya dia psikosomatis deh gitu ya, sering banget nih deg-degan, terus kayak sesak napas, kayak gitu kan, berarti kan anxiety ya, berulang dan sebagainya, terus lambungnya juga nggak enak banget. Nah setelah hipnoterapi, setelah 1 sesi aja, dia tuh bisa merasakan plong banget, dan symptoms yang selama biasanya dirasain itu hilang, dan dia bisa akhirnya plong, tenang, damai gitu ya. Terus dia ngerasa juga kayak sehat. Dan memang simptom-simptom yang tadinya dia biasanya rasakan itu sama sekali udah stop dan tidak pernah datang lagi. Oh wow. Gitu. Jadi sebenarnya nggak pasti harus berapa lama terapi, nggak juga ya, bisa aja sekali datang terus. Betul, karena kalau yang di tempat saya belajar itu sesi adalah maksimal untuk 1 permasalahan adalah 4 kali. Oh maksimal 4 kali? Jadi kalau misalnya emang 4 kali di hipnoterapi itu masih tidak selesai, kita akan anjurkan ke terapis yang lain. Mungkin bisa jadi dia nggak trust sama kita gitu kan, atau bisa jadi apa gitu. Apakah memang penuh dengan analisa dan sebagainya, maka kita akan refer kepada hipnoterapis yang lain gitu. Tapi biasanya kalau permasalahan itu yang paling aku pernah pengalaman gitu ya Kak, paling maksimal 2 kali. Itu pun jarang banget, karena biasanya 1 kali dengan mereka tuh udah mengisi form ya, dengan sesuai permasalahan mereka, itu biasanya sekali sesi udah selesai. I see, wow. Oke, ini ada 1 riset Dr. Grace dari Azegedi Mazak ya, pokoknya ditulis di sini aja nanti ya. Nah, ini tahun 2005 itu sudah mengatakan di riset itu bahwa pikiran bawah sadar itu bertanggung jawab untuk mempengaruhi dan menentukan 95% sampai 99% dari proses aktivitas berpikir. Banyak. Jadi, sisanya 1% doang nih yang nggak di alam bawah sadar. Padahal ya, pikiran alam bawah sadar kita, kok alam bawah sadar? Pikiran bawah sadar ya? Itu menentukan hampir semua keputusan, tindakan, emosi, dan perilaku sehari-harinya. Jadi ternyata yang memegang peranan utama itu bawah sadar, pikiran bawah sadar. Wah, itu gimana caranya kita ngaturnya gitu, udah di bawah sadar, paling banyak ya kan. Ini sama dengan orang-orang Capricorn juga gini ya. Pikiran logisnya ke bawah. Kok jadi bertanya-tanya gitu? Tanya-tanya, ini semua zodiak nih, Gimana Dr. Grace, gimana cara kita jadinya mengatur pikiran bawah sadar kita? Jadi kalau kita bicara mengenai pikiran bawah sadar itu tadi seperti yang dikatakan di penelitian itu benar banget Kak Reza. Jadi kayak 95% sampai 99% itu adalah memang perilaku, keputusan kita gitu ya, itu semua reaksi kita adalah dari pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar itu yang menyimpan semua memori, emosi, kayak kita bicara mengenai trauma-trauma gitu ya, perasaan-perasaan nggak nyaman, perasaan senang, perasaan nggak nyaman, itu semua di pikiran bawah sadar gitu. Oh gitu. Yes, jadi kalau nanti mungkin bisa ditampilkan juga ya di foto, seperti iceberg phenomenon. Jadi gunung es gitu ya, kalau misalnya dari lautan gitu ya, kayaknya kan kelihatannya cuma pucuknya aja gitu. Padahal kalau kita ngelihat ke dasarnya gitu ya, dalam airnya, air laut itu gede banget bongkahannya, iceberg phenomenon. Nah itu berarti kutub kecil di atas itu adalah pikiran sadar, yang di bawah yang besar itu adalah pikiran bawah sadar. Contohnya gini loh Kak, kita tuh kadang-kadang sering banget loh mengalami hipnosis dalam kehidupan kita. Apa misalnya? Contoh, kita lagi seru kebentur sampai beset gitu kan. Kita pada saat terjadi kita lagi nonton konser itu nggak berasa. Karena kita happy banget, kita fokus nih sama yang nonton. Saya kemarin nonton, iya kan. Terus tiba-tiba pas pulang ke hotel gitu kan, terus pas mandi-mandi, aduh perih-perih kenapa nih gitu kan. Kalau nggak besokan lihat, ih kok birunya segede gini dari mana gitu kan.
kita nggak sadarin itu karena kita tuh kayak fokus ke apa di sana gitu ya. Jadi kita tuh nggak sadar gitu. Nah, taruh kacamata, taruh kunci, lupa di mana, taruh HP, misalnya HP-nya dipegang gitu kan. Terus HP gue mana ya, HP gue mana ya gitu. Itu aku sering banget sih. Nah tuh kacamata taruh misalnya di atas kepala, terus kayak lu lihat gak kacamata gue? Nah itu di pala lo gitu kan. Itu bukan urusannya sama pikun ya? Enggak ya? Enggak. Itu kondisi hipnosis yang pada saat kita melakukan itu udah automatically. Kalau misalnya gini, kita lagi galau, terus kita nyetir mobil ke tujuan kita. Misalnya kita sering banget ke kantor gitu kan, tiap hari kita kantor. Galau, nyetir. Nyampe ke situ. Terus kayak ada momen pas kita lagi tengah-tengah nyetir, lupa aja gitu. Tadi gue gimana ngapain ya gitu. Pokoknya otaknya lagi fokus misalnya sama sesuatu. Nah itu kondisi hipnosis juga. Oh gitu ya? Iya, jadi termasuk ya? Iya. Oh. Setiap cakra di dalam tubuh kita, dia itu mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh kita. Oh, kalau misalnya ada yang bermasalah, warnanya? Jadi biasanya kalau dia bermasalah ada pengurasan energinya atau ada penumpukan energinya. Malah justru kebalikan.